pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PAI STAI Haji Agus Salim. Yang ketiga, penyampaian materi dari Bunda Daan. Yang keempat, yakni penutup. Langsung saja kita langsung masuk ke sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PAI, yakni Bang Subhan Maulana. Kepada Bang Subhan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru saya, mentor saya, Bunda Daan Dini Khairida SAG MEIL, selaku Ketua Yayasan Amal Amin Hayati dan juga dosen STAI Haji Agus Salim sekarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dan antusias untuk melaksanakan webinar yang kali ini bertema pendidikan ya. Yang bertema menjadi mahasiswa aktif dan produktif dalam ranah akademisi. Ini adalah momentum awal kita sebagai Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana kita fokus untuk pengembangan pendidikan khususnya di STAI Haji Agus Salim. Saya juga terima kasih kepada yang menjadi narasumber untuk saat ini. Semoga kita doakan beliau dalam keadaan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan semua dalam segala urusan-urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada seluruh peserta menyempatkan waktunya untuk hadir sama kita di sini belajar pendataan yang mana kemampuan dan kompetisi pendataan ini sudah tidak kita ragukan lagi ya. Insya Allah banyak ilmu, banyak manfaat yang akan beliau sampaikan nanti. Jadi mohon untuk teman-teman sekalian, silakan kita menyimak dengan sebaik-baiknya, mungkin bisa dicatat atau bagaimana kita bisa menyimak materi yang Bunda sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Subhan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PAI STAI Haji Agus Salim atas sambutannya. Yang selanjutnya yakni pemaparan materi dari narasumber hebat kita, Bunda Daan. Sebelum memasuki ke materi, perkenankan saya akan membacakan CV narasumber. Nama, Daan Dini Khairunida SAG MEIL, riwayat akademik, lulusan Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2001, lulusan Universitas of Melbourne, Australian Scholarship Development tahun 2007, sebagai anggota AUSAID, lulusan akhir di Universitas Melbourne tahun 2009. Yang diraih UIN Jakarta tahun 2015. Minat utama dalam bidang jurnalis, pendidikan dan training, community development, pengalaman kerja sebagai dosen di STAI Haji Agus Salim
sebagai fasilitator Hima tahun 2001 sampai 2006, fasilitator Amin Hayati Learning Center sampai dengan sekarang, fasilitator TIK Madrasah Reform Kemitraan Agama Republik Indonesia tahun 2020. Detail kontak silakan bisa dicatat bagi yang ingin menghubungi 0877 4158 8690. Alamat rumah di Komplek Unilever nomor 157, Blok A RT 01 RW 03, Sukaraya, Karangbahagia, Bekasi. Berikut CV narasumber kita kepada Bunda Daan ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman angkat tangannya. Selamat pagi, gitu. Selamat pagi. Pagi, Bunda. Biar seger semua ya. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu setelah lama lockdown dan bertahan dengan kuliah di depan layar kayak gini. Alhamdulillah terima kasih kepada moderator, kepada penyelenggara yang telah mengundang untuk diskusi kita pagi ini. Kayaknya tadi tersanjung dengan bahasanya Bunda hebat, dosen hebat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan jadi doa ya, tapi mudah-mudahan juga bukan saya satu-satunya yang bisa diundang seperti ini dan bukan juga saya satu-satunya orang yang dinisbatkan seperti tadi oleh teman-teman. Oke, saya diminta untuk sharing tentang menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif dalam ranah akademisi. Oke, sebelumnya saya mau tanya di sini semuanya pengurus HMP atau ada yang lain atau ini dibuka untuk umum atau gimana? Untuk umum, Bunda. Oke, untuk umum berarti enggak semuanya, maksudnya bisa siapa saja ya. Saya pikir tadi di sini semuanya hanya pengurus HMP. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang di luar pengurus. Buat yang pengurus HMP penyelenggara, selamat Anda sebagai inisiator hari ini yang mudah-mudahan bisa melakukan lebih lagi di masa depan. Oke, saya mau share screen dulu. Ini ada sedikit, sebenarnya sih bukan materi ya, nanti mungkin kita bisa berdiskusi, bisa sharing menjadi mahasiswa yang ini kecilinnya gimana? Oh gini. Menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif dalam ranah akademisi. Saya nulis di sini sebagai mantan mahasiswa aktif. Jadi kalau diundang oleh teman-teman mahasiswa ini, kebetulan juga sekarang lebih banyak aktif di Astaihas ya, mahasiswa Astaihas. Ini kayak kembali lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu sebagai mahasiswa. Nah dulu itu semester 2 di komisariat kita pernah bikin diskusi lesehan, itu Quo Vadis aktivisme. Jadi kadang-kadang itu ada stigma atau ada stereotype dari kampus, dari dosen-dosen itu, kalau misalnya mahasiswa aktivis itu pasti ntar DO, ntar pasti dia kuliahnya terbengkalai, atau ntar pasti dia banyak izin karena demo. Jadi, nah itu akhirnya kita sempat ada diskusi sebenarnya bisa nggak sih beriringan antara kita sebagai aktivis dengan kita sebagai akademisi. Nah ini ternyata teman-teman mahasiswa hari ini, anak-anak HMP hari ini tuh ternyata menurut saya memberikan jawaban atau memberikan arahan bahwa sebenarnya kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif, produktif, jadi kita bisa aktif di mana-mana, juga bisa sukses juga di bidang akademisi. Nah mudah-mudahan materi ini atau sharing hari ini tuh bisa semakin mengarahkan teman-teman gimana cara menjadi mahasiswa yang seperti itu, yang nggak cuma melulu dengan dosen, dengan belajar dengan dosen, tapi juga bisa aktif di mana-mana. Nah ini gimana sih cara jadi mahasiswa berprestasi? Saya mengatakan aktif
produktif itu berprestasi. Aktif ini kalau teman-teman lihat itu dulu seringnya gini, oh dia mah emang mahasiswa pintar tulen, karena memang dia aktif di akademis, jadi penulis, tapi dia nggak berkecimpung di bidang aktivisme, dia apatis terhadap situasi di luar. Padahal harusnya sebagai mahasiswa dia sebagai agents of social change. Dia harus bisa, kita kan punya tridharma perguruan tinggi ya, dia harus juga berprestasi di akademik, tapi juga dia melakukan pengabdian, dia juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial di luar kampus. Jadi kalau kita bisa menjelaskan ini, saya yakin mahasiswa-mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Berprestasi di sini tidak mesti kemudian dengan IPK yang melangit, tetapi juga selaras semuanya gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Nah, pertama, sebagai tugas mahasiswa, tugas utama kita apa? Teman-teman ada yang bisa komen? Tugas utama kita ketika teman-teman masuk kuliah, daftar ke STAIHAS, nah tugasnya apa? Belajar. Nah, teman-teman harus belajar. Nah, teman-teman harus ingat itu, bahwa teman-teman itu masuk ke kampus, jadi mahasiswa, tugas utamanya adalah belajar. Nah, untuk bisa menjadi aktif dan produktif itu, teman-teman selain belajar dengan dosen dan aktif di perkuliahan, kalau bisa itu juga bisa sering review dan belajar mandiri. Misalnya ada mata kuliah fikih atau mata kuliah apa saja yang itu misalnya teman-teman ngerasa belum bisa, atau mungkin ada yang sudah bisa terus sharing dengan yang lain. Jadi sering review dengan teman-teman sendiri sambil belajar mandiri, ini akan semakin mengasah kompetensi teman-teman. Apapun mata kuliahnya, apapun pelajarannya, gitu. Jadi ini saya sering lakukan dulu saya semester 2, pokoknya semester 1, semester 2 itu baru awal-awal, menjelang semester 3, kebetulan di UIN itu dulu banyak mungkin kayak Suzuban sekarang itu ya, kayaknya tuh belakangnya backgroundnya pohon gitu ya. Kita lesehan di depan kampus, itu taman-taman kita duduk. Saya bikin English course waktu itu. Kita diskusi, kita mau belajar bahasa Inggris nih gitu. Terus kemudian besoknya lagi ada yang diskusi tentang hermeneutik. Kemudian ada yang, jadi setiap sore, jadi pagi-pagi saya kuliah, sore itu habis asar keluar dari asrama putri pasti nyore ini pasti ke kampus. Ngapain? Setiap sore itu pasti ada aja kelompok diskusi yang saya datengin, misalnya entah itu diskusi yang sifatnya serius, filsafat, macam-macam, bahasa Inggris, atau bahkan sampai Minggu sore itu saya ikut kelompok teater. Jadi masing-masing harinya tuh saya punya plot gitu. Jadi kayaknya nggak pernah mau kehilangan waktu untuk bisa berdiskusi, berkumpul, berkomunitas dengan teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari cara kita belajar mandiri. Dan nanti dari situ kadang-kadang kita kumpulkan nggak cuma dengan teman-teman mahasiswa yang sekelas. Itu mix, misalnya saya dari Fakultas Adab, saya ketemu sama anak Usuludin, sama anak Syariah, sama anak ini ketemu lagi. Terus nanti sharing, dia dosen ini, karena kan kita masing-masing dosen kan meskipun mata kuliahnya sama, tapi kadang-kadang yang ngajarin beda. Terus nanti kita kadang suka sharing, kemarin ada pelajaran ini, tapi nggak ngerti ya, oh kalau Pak ini ngajarinnya begini loh gitu. Nah itu akan menjadikan teman-teman itu kayaknya tuh cinta ilmu. Jadi kita belajar itu yang penting bukan misalnya senang sama pelajaran segala macam, tapi cinta ilmu. Kalau kita udah cinta ilmu, pelajaran apapun kita senang mempelajarinya. Dan cara kita cinta ilmu itu sering review dan sering belajar mandiri. Dan ini jangan sampai lupa dilakukan oleh para aktivis. Ini yang sering disentil dulu oleh dosen saya dulu. Kalau udah ini aktif di mana, jangan sampai lupa kalau tugas kalian adalah kuliah di sini, sekolah di sini, belajar di sini. Ya ini caranya yang pertama atau tips yang pertama agar kita bisa tetap aktif. Kalau kita bisa belajar sendiri, belajar mandiri, kita menguasai ilmu di kelas, pasti kita akan sering komen ya, istilahnya ya, sering komen, kemudian aktif lah di kelas. Nah, kalau udah kita aktif di kelas, semakin kita sering bertanya, itu sebenarnya kadang-kadang oh iya jadi paham ya, kebanding kita cuma diem dengerin orang, itu kadang-kadang suka
beda pemahamannya dengan orang yang bertanya lagi gitu pemahamannya gitu. Kemudian berkomunikasi dengan dosen. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh teman-teman. Jadi berkomunikasi dengan dosen itu tidak hanya sekedar ketika di kuliah, tapi ya berkomunikasi sebagaimana mereka seperti partner gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam kan kita punya orang tua 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita gitu. Yang terakhir nanti orang tua yang menikahkan anaknya ke kita gitu kan. Teman-teman kan baru yang kedua nih ya. Nah, dosen itu kan sebenarnya orang tua juga. Jadi jadikan mereka sebagai orang tua kita, berkomunikasi, minta nasihat dan lainnya. Kemudian mengasah dan memaksimalkan kemampuan. Teman-teman, saya melihat anak-anak mahasiswa saya sekarang luar biasa dibandingkan beberapa tahun silam. Saya melihat dengan medsos yang demikian luas, kemudian di status-status saya bisa melihat, misalnya ada yang dia senangnya di menulis, update-nya tentang tulisannya, ada yang semuanya nggak terkecuali. Meskipun misalnya ada yang senangnya upload barang jualannya misalnya, itu sebenarnya memaksimalkan kemampuan dia di bidang entrepreneurship. Jadi nggak usah merasa nggak usah merasa malu dengan baru nulis baru nulis cerpen sedikit seperti ini. Semuanya ditampilkan dan terus diasah gitu. Nah, ini memaksimalkan kemampuan teman-teman ini di berbagai bidang, dan yang penting difokuskan satu saja. Jadi jangan sampai misalnya kita semuanya juga dipegang, tetapi nggak ada yang maksimal. Misalnya ada teman-teman yang senangnya baca puisi atau menulis puisi, itu dimaksimalkan nggak apa-apa, difokuskan sampai kemudian menjadi seniman, nggak masalah juga lulusan PAI tapi seniman gitu kan ya. Terus misalnya ada yang senangnya di bidang lingkungan, ada yang senangnya di bidang pramuka, semuanya. Kemampuan itu semua akan jadi modal buat teman-teman. Kebetulan kalau saya itu senangnya dari dulu tuh menulis. Saya semester 2 itu ingat sekali membiayai hidup saya itu dengan menulis di sebuah majalah PNS. Kebetulan ayah ibu saya PNS. Kemudian di situ ada slot tuh cerpen. Nah, ketika saya buka-buka, ini kalau misalnya bisa menulis di sini dapat honor 50.000 waktu itu ya. Ya udah, saya nggak dapat jajan dari yang lain. Saya tulis itu setiap bulan. Saya kirim tulisan ringan-ringan yang itu sebenarnya menurut saya sih receh banget gitu ya. Terus tapi alhamdulillah dari situ ternyata orang terima, orang baca, terus menulis. Nah, akhirnya memang saya mau mencoba memaksimalkan kompetensi di situ, ditambah juga karena memang kayaknya gue bisa dapat duitnya dari sini nih. Nah, kemudian semester 3 saya udah ngirim resensi masuk ke koran Tempo. Sampai saya lulus kuliah itu, kemudian saya aktif di NGO, saya juga mengelola majalah gitu ya. Nah, teman-teman punya keahlian-keahlian yang lain, silahkan diasah terus dikembangkan. Saya lihat sebenarnya mahasiswa sekarang punya banyak fasilitas dengan adanya medsos, ada internet, ada WA, ada macam-macam. Kalau dulu saya ngetik artikel atau ngetik cerpen aja, itu mesin tik itu ngantri. Jadi saya tinggal di Asrama Putri UIN Jakarta dulu, kemudian nanti itu ada jadwal. Mesin tik hari ini di kelas berapa? Di kelas 8A. Oke, besok mau dipakai di kelas 7B. Besok terus ngantri. Jadi ketika mau ngetik terus ternyata ketikan ada di mana? Pengumuman siapa dong? Akhirnya kita ke sana. Sekarang bisa ngetik di WA. Bahkan WA itu kita bisa pencet, kemudian kita ngomong ada tulisannya. Kalau untuk kemampuan menulis sangat mudah sekarang. Nah, ini teman-teman saya ada sharing ruang internet itu ada ruangmahasiswa.com, mungkin teman-teman bisa nanti masuk ke sana, atau juga tadi Subhan sempat sharing juga ada sejuta cita. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mengasah kemampuan dan maksimalkan kemampuan network juga. Nah, ini menciptakan jaringan luas. Menciptakan jaringan luas itu network, misalnya kalau dulu di UIN kita punya layanan karir. Jadi misalnya kalau yang lulusan UIN itu nanti mau kuliah mau kerja di mana, mau apa-apa,
biasanya mereka ada informasi-informasi. Staihas mudah-mudahan ke depan ya, mudah-mudahan bisa dibuat seperti itu. Kemudian aktif di kelas, bangun relasi dengan alumni dan senior. Nah ini juga penting. Jadi jangan sampai misalnya, ini alumni Staihas, kok aku nggak kenal ya, kenalan gitu. Terus karena Staihas itu ketika tahun kemarin saya menjadi instruktur di madrasah, ya saya mendampingi 20 madrasah, itu hampir semua madrasah itu pasti, Ibu ngajar di Staihas, ini ada mahasiswa saya kuliah di Staihas, ini ada operator saya alumni Staihas. Senior Staihas itu banyak di Kabupaten Bekasi ini dan bikin relasi dengan mereka. Jadi teman-teman nggak merasa sendiri dan bisa mendapat pengalaman. Jadi kalau kita sebagai adik kan kita akan bisa dapat pengalaman dari kakak yang sudah lebih dulu melakukan kegiatan yang di luar kampus. Kemudian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan kampus diikutin, kemudian manfaatkan media sosial. Nah, ini aktif dalam klub atau organisasi. Nah, kita udah punya banyak UKM ya. Ada banyak UKM, aktif aja di salah satunya salah satunya, kemudian kalau bisa aktif di organisasi atau di satu klub itu jangan cuma aktif daftar habis itu hilang. Aktif sampai jadi pengurus kalau bisa, atau bahkan sampai jadi ketuanya kalau bisa. Nih kayak Subhan kan sekarang aktif di AMP sampai jadi presidennya gitu kan. Aktif di Pramuka nanti sampai jadi ketuanya. Itu yang namanya aktif. Yang namanya aktif itu tidak sekedar daftar jadi anggota terus menghilang. Atau cuma lihat-lihat WA group, begini udah selesai. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini ada sharing juga di ruang mahasiswa itu ada 10 organisasi eksternal kampus terbaik yang cocok untuk mahasiswa. Teman-teman bisa pilih salah satunya yang memungkinkan bisa mengencourage, bisa memotivasi teman-teman untuk bisa lebih melakukan lebih. Karena kalau kita ngandelin kuliah di kampus, paling ketemunya saya, Bu Azida, siapa lagi ya, dosen-dosen saja. Jadi kegiatannya juga monoton ya, kuliah, belajar. Tapi kalau kita ikut organisasi, kegiatan-kegiatan di luar tuh ternyata kita punya banyak teman, kita punya banyak pengalaman, dan ini akan bisa membuat teman-teman tuh merasa termotivasi untuk melakukan yang lebih lagi, dan ternyata kita nggak sendiri misalnya, atau ternyata kita bisa melakukan ini bareng-bareng. Ini teman-teman bisa klik, bisa lihat nanti. Kemudian open mind itu pandangan terbuka. Jadi jangan, kalau bahasa Sunda itu julid ya. Jangan jadi mahasiswa julid lah, yang kalau misalnya ngelihat mahasiswa itu begini gitu. Jadi kita kalau bisa harus selalu penasaran, dan ketika ada pemikiran orang, dia ngomong itu maksudnya apa ya, terus kemudian kita tantang gagasannya. Terus kalau kita salah, kalau kita dikritik kita nggak marah, tapi justru menerima kritik dengan terbuka, kita perbaiki. Kemudian memiliki sifat empati, kemudian apalagi berpikir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kemudian rendah hati tentang pengetahuan dan keahlian mereka. Terus percaya bahwa orang lain itu memiliki hak untuk membagikan kepercayaan. Jadi masing-masing kita kan punya komitmen, punya keyakinan. Nah, kalau ada orang lain men-sharing keyakinannya, ya kita lihat aja, kita terima. Kalau ternyata berbeda, nggak usah didebat atau nggak usah di komen yang macam-macam ya. Itu bagian dari sunatullah, bagian dari kenyataan bahwa memang semua orang pasti akan berbeda-beda. Jadi bersikap terbuka itu akan menjadikan orang tuh luas gitu ya, nggak julid lah bahasanya. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita terbuka sama pemikiran orang lain, kita justru akan mendapatkan wawasan gitu. Kemudian kita akan mendapatkan pengalaman baru, kemudian kita juga akan jadi lebih optimis, lebih kuat mentalnya, dan bisa mempelajari hal-hal yang baru. Yang terakhir nih, cari mentor terbaik. Nah, jadi kalau misalnya anak adik-adik mahasiswa yang semester 2, ya kalau bisa kakak-kakak kelasnya itu dijadikan salah satunya buat mentor mereka yang tempat berdiskusi, tempat meminta arahan. Atau kalau bukan ke kakak kelasnya, bisa juga ke dosen atau ke siapapun. Atau mungkin teman-teman yang punya pengajian halakoh misalnya, ya ke guru halakohnya. Atau teman-teman yang aktif di organisasi misalnya sama kakak seniornya. Cari mentor. Jadi teman-teman itu akan
kalau di halako namanya murabbi ya misalnya ya, murabbi atau apalah masalah. Saya dulu punya mentor kakak kelas saya ketika saya semester 2 di organisasi saya dulu tuh kita punya mentoring gitu juga. Jadi dia semester 6, anak-anak semester 6 itu pasti akan mentoring anak-anak yang semester 2. Sampai sekarang dan bahkan kemarin tahu-tahu dikirimin foto gitu, oh Pak Hayat masih di sini gitu, itu masih kerasa gitu. Ya Kak, dulu Kakak bener loh, Kakak ngomong begini, aku begini gitu. Jadi itu tuh ada, oh bener, kenapa? Bisa jadi apa yang dia kasih tahu ke kita, dia sudah mengalaminya. Nah, alamiahnya mereka nggak mau kalau misalnya mereka buat salah, kita berbuat salah lagi. Kita pasti diarahin untuk melakukan hal yang tidak sampai melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, terakhir, untuk menjadi mahasiswa aktif dan produktif akan mengarahkan teman-teman menjadi mahasiswa yang sukses. Oke, mungkin itu dari saya sedikit sharing. Mungkin nanti teman-teman bisa berbagi juga di sini ya, tentang bagaimana dan kita bisa berdialektika, bisa berdialog untuk lebih banyak memahami bagaimana sih bisa menjadi mahasiswa sukses, itu beraktif dan produktif. Begitu, demikian Sri Sumarni. Dipanggilnya apa, Sri ya? Iya Bunda. Oke. Begitu Sri, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua di sini. Bunda, untuk teman-teman yang ingin bertanya, ya silakan, boleh kita diskusi. Saya ingin bertanya, boleh? Bunda. Boleh, silakan. Ya, boleh, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urmila Pandraartika, bisa dipanggil Urmila, dari Saihas Agus Salim Cikarang, Prodi PAI, sekarang semester 5. Saya izin bertanya kepada Bunda. Ya, silakan. Bagaimana sih metode Bunda dalam aktif dan produktif di luar belajar, apalagi keorganisasian, tanpa harus banyak omongan yang mengedonkan kita. Bagaimana caranya untuk membuat diri kita harus benar-benar kuat untuk menghadapi itu semua. Terima kasih Bunda, sekian dari saya. Mohon penjelasannya. Oke, mau langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu nih Kak? Boleh langsung dijawab aja ya Bunda. Oke. Silakan. Ada istilah kan anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang kita yakini kita benar, kita yakini itu bisa bagus buat kita, kalau ada komen-komen yang bahasanya ngedownin itu ya jangan didengerin gitu, bahasanya ya abaikan saja. Nah, teman-teman kadang-kadang kan suka gitu kan, misalnya kita melakukan satu kegiatan tapi kemudian ada yang komen atau misalnya ada yang kirim berita atau komen yang nggak enak lah bahasanya ya. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu sebenarnya bagian dari ujian komitmen kita gitu. Kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya motivasi kita tuh ikut sebuah organisasi atau ikut aktivitas di satu kegiatan itu tujuannya apa gitu. Nah, kalau saya sendiri pengalamannya sebenarnya dulu itu kalau di UIN Jakarta itu kan memang terbiasa dengan dulu UIN itu udah mirip kayak pondok pesantren lah. Kalau UIN sekarang mungkin udah lebih metropolis, lebih milenial gitu ya. Nah, dengan kultur yang Islam yang fanatis gitu. Nah, ketika semester 3 ceritanya, pokoknya di semester 3 sama semester 5 itu biasanya tuh
gairah kita berorganisasi kan tinggi ya. Nah, saya tuh masuk LDK, masuk teater gitu ya. Nah, ini ada dua organisasi ini, LDK sama teater ini yang sebenarnya kan bertolak belakang. Dalam artian tuh gini, kalau di LDK kan memang lembaga kampus yang untuk keagamaan. Tapi teater ya liberal dalam artian karena seniman ya. Nah, ketika itu saya sering banget di komenin gitu. Ini si Daan mau ngapain sih gitu ya. Terus kamu bener mau masuk teater? Emang mau kalau misalnya sampai kan kalau dulu itu saya pakai celana jeans itu tuh udah kayak kalau sekarang kalau anak-anak kan anak mahasiswa sekarang tuh kayaknya lebih modis. Kalau dulu tuh pakaian saya tuh bergamis aja gitu. Terus giliran kalau bergamis kan susah, harus pakai celana panjang. Itu di komen-komen bahwa ya di bagian sini ini dengan cara berpakaian saya. Nah, tapi di situ saya berpikir gini loh, saya masih melakukan hal yang benar menurut agama dan saya yakin saya tidak menyalahi aturan. Jadi saya ikut beraktivitas di teater dengan cara saya tetap mengasah keilmuan saya, rohani saya di LDK dengan gaya saya, dan saya bisa menjalankan itu semua, dan alhamdulillah saya dapat kawasan dari dua tempat yang menurut teman-teman waktu itu dianggapnya bertolak belakang gitu, karena kan kalau teater biasanya latihannya malam saya pakai gamis keluar, terus itu mana sih mau latihan malam-malam gitu kan, loh kita nggak ngapa-ngapain kok, kita mau latihan untuk seni gitu. Nah, ada komen-komen di luar yang melemahkan kita, jangan sampai itu benar-benar melemahkan kita, tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bagus buat kita. Nah, referensi dan mentoring dari kakak kelas untuk bisa menguatkan itu juga makanya penting. Jadi makanya tadi ada misalnya cari mentor atau cari kakak kelas yang bisa menguatkan, itu sebenarnya salah satu cara untuk kalau kita lagi galau gitu kan, kalau dijulitin orang kan galau kan ya. Nah, kalau kita galau, nah kita minta pendapat ke kakak kelas atau siapa yang kita anggap bisa menguatkan kita. Dan saran saya, Urmila, pilih organisasi yang memang itu sesuai passion Urmila, sehingga nanti itu akan menjadi happy ending gitu. Jadi kalau kita ikut sebuah kegiatan atau ikut organisasi hanya ikut teman, hanya karena nggak enak sama teman, khawatirnya itu bukan passion kita, kita hanya cuma penggembira saja. Nah, kalau sebagai penggembira, Urmila nggak jadi sebagai mahasiswa yang aktif dan produktif, karena penggembira itu paling cuma di pinggiran doang, teriak-teriak gitu doang kan. Gitu. Mungkin itu sedikit. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih kepada Teh Urmila yang sudah bertanya, dan terima kasih Bunda atas jawabannya. Silakan untuk yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Bunda. Boleh. Salah satu siapa duluan? Silakan. Boleh bertanya, Bunda? Iya, silakan. Silakan Kak Harun. Ada dua pertanyaan, Bunda. Mohon maaf dari yang Bunda sampaikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bunda yang menjadi mentor yang sekarang ini untuk kesempatan ini. Yang saya tanyakan, seandainya kita produktif tadi ya, berbicara tentang produktif, itu kan kita menciptakan, ibaratnya mengikuti sebuah, seperti yang Bunda jelaskan, mengikuti banyak sekali kegiatan. Nah, bagaimana menurut Bunda sendiri nih memaksimalkan ketika kita mendapatkan banyak sekali kegiatan, pemaksimalan kita untuk tugas itu, maksudnya membagi diri kita di setiap kegiatan itu, kalau menurut Bunda bagaimana? Kan kadang ada orang yang sampai bilang ingin membelah diri lah dan sebagainya. Tanya seperti itu kan saya sering dengar gitu ya. Nah, bagaimana kalau Bunda sendiri untuk pemaksimalan seperti ini untuk kegiatan-kegiatan yang diikuti? Kemudian yang kedua, untuk produktivitas sendiri, kira-kira butuh pengakuan nggak Bunda? Maksudnya ketika kita melakukan kegiatan, kita ingin ibaratnya ada hal yang positif menurut orang lain, tapi menurut orang lain mungkin ini nggak ada gitu. Maksudnya seandainya
ya kayak tadi dijulitin dan sebagainya. Bagaimana mengapresiasi, kan kalau dalam sebuah pekerjaan di perusahaan kan ada apresiasi untuk orang yang telah melakukan sesuatu yang produktif gitu. Nah, kira-kira kalau ini kan diri sendiri, bagaimana menurut Bunda mengapresiasi diri kita sendiri agar kita lebih semangat lagi dan produktivitas kita tidak menurun seperti itu. Sewaktu-waktu kan mungkin produktivitas menurun karena ada sebab tertentu. Terima kasih. Mohon maaf, saya tunggu jawabannya. Oke, langsung aja ya. Ini luar biasa ini pertanyaannya. Kalau yang pertama sih sebenarnya menurut saya prioritas. Jadi kalau ada banyak pilihan, kita skala prioritas. Tadi makanya di sharing saya itu pertama perlu diingat kita tugas pertama kita sebagai mahasiswa apa? Belajar. Tujuannya menjadi sarjana karena orang tua kita tuh menanti banget gitu. Kapan ya Harun wisuda? Kapan Harun sarjana nih? Nah, keberhasilan orang tua itu salah satunya di situ. Nah, salah satunya juga hadiah terindah buat mereka yang kita persembahkan ke mereka itu yaitu keberhasilan kita di bidang akademis. Nah, jadi ketika ada aktivitas-aktivitas yang sedemikian banyak, dipilih, diprioritaskan mana aktivitas itu yang memang sebenarnya mendukung kita sebagai mahasiswa, mendukung kita untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, itu makanya mungkin setelah diprioritas kita akan bisa coret ini kayaknya bisa kapan lagi. Oh, ini mah bisa jadi itu prioritas ya. Nah, itu yang saya lakukan juga dulu ketika misalnya saya jadi mahasiswa. Saya tuh dulu banyak ikut aktivitas dari semester 2, 3, 5 itu English Club lah, LDK, teater, PMII, kegiatan bahasa gitu, semuanya saya ikutin. Tetapi ketika di semester 5 saya mulai coret-coret tuh sedikit. Sampai akhirnya saya lebih aktifnya di internal. Saya sempat jadi sekretaris HMJ, kemudian di kampus gitu, suksesi. Kemudian ketika saya ngerasa dunia UIN itu kayaknya monoton, kemudian saya punya dapat kegiatan di eksternal. Nah, saya akhirnya aktifnya di dunia eksternal, di organisasi eksternal, yang itu karena passion saya lebih ke penulisan. Banyak kakak-kakak kelas yang jadi jurnalis, kemudian saya ngikut mereka gitu. Nah, akhirnya saya coret tuh kegiatan LDK, saya nggak aktif lagi. Kegiatan teater saya nggak aktif lagi. Meskipun di situ saya punya berkah temannya, tetapi aktivitas saya hanya ada di 2, di internal, di organisasi kampus, sama di eksternal kampus. Jadi prioritas. Nah, yang kedua tadi apa ya? Mengapresiasi diri. Ini pertama, ini Bunda. Apakah produktivitas itu butuh pengakuan? Maksudnya gitu. Kayak misalnya hal positif dinilai orang. Kalau misalnya tadi kan dijulitin. Nah, lalu bagaimana apresiasi untuk mengapresiasi diri kita sendiri gitu? Iya. Untuk produktivitas apakah perlu diakui ya? Saya kira pengakuan itu tidak perlu kita minta orang memberikan pengakuan. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita memang serius, kalau kita memang itu kompeten, pengakuan itu akan datang sendiri dari orang lain. Apresiasi itu pasti ada. Jadi kita jangan fokus kepada yang celaan, jangan fokus kepada sifatnya komen-komen negatif. Kita fokus ke yang positif. Saya yakin dari setiap kegiatan orang pasti ada 2 cermin, satu apresiasi, satu lawannya apresiasi apa, celaan atau itu ya. Nah, pasti itu ada 2. Nah, kita fokus ke situ. Nah, untuk cara mengapresiasi diri kita sendiri adalah kita harus yakin bahwa kita tuh bisa. Terus kalau saya lebih misalnya mengarahkan gue cita-citanya apa, atau kepengennya apa sih gitu. Terus kalau dulu itu ketika kalau flashback lagi ke pengalaman saya sendiri, saya itu 13 bersaudara yang dari anak Betawi yang sering banget dibully tuh gini. Anak bapak ayah saya namanya Amin, anak Pak Amin mah bisa apa sih gitu kan, terus kemudian anak Betawi perempuan bisa apa sih. Nah, itu kan sebenarnya
lebih kepada misalnya ngecilin kita kan. Nah, saya buktikan bahwa saya bisa, saya pasti bisa, dan itu saya bisa buktikan ke orang lain, dan ketika kita bisa membuktikan, apresiasi akan datang sendiri. Jadi pengakuan itu sebenarnya bukan kita meminta pengakuan dari orang lain, tapi dengan kita membuktikan kapasitas kita, pasti pengakuan itu akan datang sendiri. Dan selalu bahasanya, jadi kalau ada ilmu hipnoterapi, kalau bisa teman-teman tuh menghipnotis diri teman-teman sendiri dengan bahasanya, oh Harun tuh orang hebat, Harun itu bisa jadi, misalnya kamu cita-cita apa nih, atau misalnya aku bisa lulus dalam waktu 4 tahun, aku bisa jadi ini. Jadi dihipnotis terus badan kita, pikiran kita untuk hal yang positif yang memang kita mau menuju ke sana. Nah, kalau ada tips dari abang ipar saya, dia itu menjadi salah satu mentor saya juga sebenarnya. Dia pernah di kamarnya itu nulis misalnya tahun 2000 sekian ini, 2000 sekian ini. Itu kan sebenarnya pengakuan atau cara kita untuk bisa, oh nanti gue bisa kayak gini. Terus kita dipadu terus. Nah, ketika itu terjadi, itu kita akan secara tidak langsung mendapatkan, jadi pengakuan itu nggak mesti popularitas, nggak mesti juga dari orang lain, bahwa kita bisa melakukan apa yang kita mau lakukan, itu sebenarnya juga bagian dari pengakuan. Dan ketika kita mencapai sesuatu, apakah itu kesuksesan atau mungkin kegagalan, kita harus positive thinking bahwa semua sudah takdir, dan kalau misal kegagalan yang kita dapatkan, tidak melulu kemudian menganggap bahwa kegagalan itu satu hal yang buruk, tetapi oh mungkin ada hikmah di balik ini, mungkin akan ada hal yang lebih baik terjadi ke saya setelah ini, gitu. Jadi mungkin itu ya, ngejawab nggak ya? Kira-kira. Oh, berarti intinya jadi motivator diri sendiri. Betul. Kalau kita bisa menjadi motivator untuk diri kita sendiri, yakin kita akan bisa memotivasi orang. Nah, menjadi motivator itu nggak mudah. Contoh, kayak Mario Teguh. Mario Teguh itu kan motivator handal. Coba baca biografinya. Luar biasa hidupnya. Dia pernah jatuh juga, pernah segala macam. Jadi teman-teman kalau mau melihat motivator-motivator ulung, coba deh baca biografinya. Mereka bukan yang kemudian tahu-tahu sukses. Nah, itu bisa diambil juga buat teman-teman bahwa untuk menjadi sukses itu butuh jatuh bangun. Dan ketika ada hal kegagalan atau apapun yang terjadi ke kita, kita yakin itu bagian dari proses. Kita harus bisa terus-menerus memotivasi diri kita sendiri untuk, ya misalnya hari ini nggak lulus kompetisi misalnya, wah berarti harus lebih baik lagi. Atau misalnya, oh nggak lulus, kenapa ya nggak lulus ya, penasaran ya. Oh ternyata kesalahannya di sini. Oh ternyata begini-begini. Oh ya udah, mudah-mudahan besok bisa lagi. Jadi pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah itu pasti akan pasti satu saat dia akan menerima keberhasilan gitu. Jadi no pain no gain. Nggak bakal ada kesuksesan yang kita dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma, yang kita cuma dengan rebahan doang gitu ya. Jadi be self motivator. Jadi sebagai motivator untuk diri sendiri dulu. Kalau kita kuat, kita bisa memotivasi diri kita sendiri, yakin deh teman-teman pasti akan mendekat dan kok lo bisa begini sih? Kok lo bisa begini sih gitu. Nah, kalau udah orang sudah mendekat ke kita, pasti percaya diri kita makin tinggi, dan itu menjadi energi positif buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Masuk ke poin Bunda juga ya, open minded ya. Betul. Ya, jadi kalau ada orang julid mah, ntar yang julid juga nyungsep sendiri, biarin aja. Iya. Ya, makasih Bunda atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak Harun atas partisipasinya. Bunda, satu pertanyaan lagi ya? Silakan. Silakan dari Bun, saya mau nanya, Bun. Kak. Ya. Bertanya. Ya, gimana? Tips untuk orang yang pemalu dan introvert tuh untuk menjadi mahasiswa yang aktif bagaimana, Bun? Karena kan
orang pemalu dan introvert tuh jangankan ikut berorganisasi, berinteraksi aja bingung gitu. Gimana ya? Sebenarnya pemalu atau introvert itu positif apa negatif ya? Negatif sih Bu jatuhnya. Tergantung dua-duanya sih kayaknya. Tergantung Belum tentu tergantung negatif. cara dia mengatasi Ya. emosinya. Iya. Jadi gini kan karakter orang kan beda-beda ya. Malu introvert itu bisa jadi negatif kalau kita ngerasa bahwa itu menjadi kekurangan kita. Tetapi ada juga loh. Kalau saya ngelihat di teman-teman yang menjadi seniman, teman-teman saya yang jadi seniman itu rata-rata tuh mereka nggak banyak ngomong, terus udah gitu juga kayaknya nggak seramai gue deh gitu bahasanya kan. Nah tapi mereka punya cara sendiri untuk ekspresi. Jadi aktif di sini sebenarnya sih juga nggak mesti juga aktif kegiatan kemana-mana, nggak mesti juga. Tetapi aktivitas itu bisa juga diartikan kayak tadi eksistensi. Yang Harun bilang tadi pengakuan. Orang yang pemalu itu bisa jadi dia punya cara sendiri untuk mengekspresikan kompetensi dia, cara dia bersosialisasi, cara dia Jadi yang penting adalah bagi yang merasa pemalu, bagi merasa yang kayaknya kayaknya nggak bisa deh, atau misalnya nggak bisa sharing, cari cara lain untuk mengekspresikan. Jadi tipsnya ke teman-teman itu aktif di sini tuh nggak mesti bisa ngomong kayak gue nih misalnya, nggak bisa ngomong, nggak mesti aktif bisa ngomong di depan publik gitu. Tetapi yang namanya aktif itu kita bisa menunjukkan eksistensi kita. Seniman-seniman itu mereka banyak ngomong nggak? Mereka banyak gaul nggak? Kan enggak. Tapi mereka punya ekspresi. Ekspresinya diakui orang nggak? Kalau memang terus-menerus mereka melakukan itu, ekspresinya diakui orang. Dan dia punya pesan yang mau disampaikan ke orang. Jadi dalam kayak gini kan sebenarnya karakternya masing-masing. Ada teman misalnya siapa nih? Misalnya kayak Zainal mungkin orangnya pemalu gitu ya. Tapi dia ternyata punya talent di menggambar, atau sekarang dia seneng ngedit gambar, atau seneng ngedit video, atau seneng menulis atau apa. Itu aja dilakukan gitu. Jadi aktif di sini bisa jadi bukan misalnya aktif menjadi anggota pengurus atau menjadi aktif kegiatan yang sifatnya itu aktivisme, tetapi eksis gitu. Teman-teman itu harus punya eksistensi diri. Nah, teman-teman akan kelihatan karakternya dari cara teman-teman berkomunikasi. Komunikasi sekarang pun tidak mesti ngomong begini juga kan. Komunikasi kita tuh ada dengan cara misalnya kirim stiker, bikin apa segala macam gitu. Jadi yang penting teman-teman itu punya concern di bidang masing-masing untuk bisa menuju cita-cita teman-teman sendiri. Jadi fokus ke cita-cita sendiri, fokus ke tujuan sendiri. Nah, orang akan lihat. Jadi bayangkan misalnya kalau ada lembar nih, satu lembar kertas misalnya katakan warnanya putih misalnya ya. Kalau kita concern terhadap satu hal, kalau kita memang percaya diri kepada satu hal, kita lakukan itu dengan terus-menerus tanpa peduli dengan omongan macam-macam, kita akan bisa bikin garis di kertas itu, sret gitu kan. Kalau ada garis di kertas itu sret gitu, itu kan akan kelihatan. Nah, orang yang di sekeliling kita yang di luar garis itu akan melihat, oh garis hitam itu ya gitu. Jadi paham nggak? Jadi analogi kayak gitu paham nggak ya kira-kira? Jadi nggak usah terlalu peduli dengan orang lain, dengan segala komen yang melemahkan, tetapi kita harus bisa juga mapping juga. Kayaknya gue nggak bisa deh kumpul-kumpul begitu, nggak enak. Terus atau misalnya, gimana ya gitu. Jadi nggak pernah bisa mengungkapkan. Cari cara untuk bisa mengungkapkan. Audinda misalnya udah jadi penulis, ya bisa jadi kan karena memang itu caranya untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia. Tapi ada juga Sri yang kemudian ternyata bisa jadi public speaker yang baik gitu. Dia bisa mengekspresikannya dengan ngomong seperti ini. Nah, bisa jadi yang satu
merasa malu ngomong di depan, tetapi dia caranya dengan yang lain. Kalau Sri mungkin bisa jadi konteksnya ya harus bisa ke depan gitu misalnya ya. Jadi kira-kira itu. Jadi maksudnya jangan sampai kita fokus apa yang kita punya itu sebagai kelemahan. Misalnya, aduh, bukan sifatnya, atau misalnya kita mengidentifikasi kita tuh kayaknya nggak bisa rame atau nggak bisa terbuka, nggak bisa. Kita jangan sampai memposisikan itu sebagai kelemahan kita. Jadikan itu sebagai kekuatan, gitu. Jadi karena Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sesempurna-purnanya ciptaan. Kita nggak, kalau kita percaya itu, yakin kita sebenarnya nggak pernah punya ada kelemahan. Manusia itu nggak pernah punya kelemahan. Orang dianggap punya kelemahan karena berbeda karakternya dengan orang lain. Jadi yang ada adalah kita berbeda karakter, berbeda concern, tetapi bukan menjadi itu sebuah kelemahan buat kita. Gitu. Kira-kira gitu ya? Jawab nggak ya? Mohon maaf kalau blunder-blunder ngomongnya. Terima kasih Bun. Oke. Bunda, mohon maaf. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi dari IAIN Ponorogo. Bagaimana? Oh iya, ya, silakan. Bisa satu lagi? Silakan untuk Kak Muhammad Zainal Haq, bisa dinyalakan speakernya. Muhammad Zainul Haq, Prodi Ekonomi IAIN Ponorogo. Ingin bertanya bagaimana cara untuk dampak dan keuntungannya dan bagaimana menciptakan menciptakan yang kondusif di lingkungan organisasi. Ini maksudnya gimana ya? Ada di sini ya? Yang aku tangkap mungkin manfaat dan keuntungan kita mengikuti organisasi itu di lingkungan masyarakat atau kita sendiri gitu, Bun. Oh iya. Oke, manfaat dari kita berorganisasi, saya kira manfaatnya luar biasa ya. Yang saya alami sendiri, manfaat saya bisa berorganisasi, pertama saya bisa kenal banyak orang yang tidak hanya satu fakultas, satu jurusan, satu kampus dengan saya. Kayak misalnya di sini kan Zainul Haq bisa ketemu dengan teman-teman saya ya, karena mungkin link organisasi. Kemudian manfaat, yang namanya manfaat itu kan kelebihan, apa bahasanya ya. Jadi ketika kita berorganisasi ada hal lain yang kita dapatkan di luar kegiatan kampus. Yang itu efeknya mungkin kalau yang namanya manfaat itu nggak mesti instan langsung dapat ya. Misal kalau menurut saya nih, contoh saya itu ketika hikmah saya berorganisasi atau manfaat saya berorganisasi, saya bisa kuliah lagi ke luar negeri, itu sebenarnya hikmah karena saya berorganisasi. Saya bisa aktif di NGO, bisa kenal dengan trainer-trainer terkenal waktu itu dulu tahun 2001 itu saya bisa kenalan atau mentoring dengan Pak Helmi Ali, anaknya Ali Afi, Kiai Ali Afi, kemudian Mansur Faki, trainer-trainer yang waktu itu luar biasa, yang kalau mereka nggak aktif di organisasi mungkin nggak akan bisa bersentuhan gitu. Nah, ketika saya mau kuliah lagi mendapatkan beasiswa, itu yang ditanya gini, kamu mau ngapain setelah ini? Kamu kemarin tuh dilihat resume-nya, oh kamu ini aktif di sini. Itu kan sebenarnya jadi benefit bahwa kita sebenarnya sudah bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, manfaatnya saya rasa sebenarnya bisa seperti itu. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di organisasi, saya kira itu masing-masing teman-teman harus punya prioritas juga. Jadi misalnya ada kegiatan organisasi yang memang itu bisa diikutin, tapi ada juga kegiatan organisasi yang kayaknya belum bisa dilakukan dulu nih. Lebih fokus ke ini dulu gitu. Jadi pilihan-pilihan itu harus bisa kita lakukan screening gitu. Mungkin itu ya. Nyambung nggak? Jadi kalau menurut saya sih mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga manfaat berorganisasi, atau Subhan mungkin sharing nih yang udah ikut apa aja nih. Kemarin abis ikut tes yang ke Kediri macam-macam, itu kan sebenarnya karena berorganisasi kan, tahu informasi ini, oh nggak tahu dari saya doang dia itu, tahu dari sini, tahu dari situ, kayak gitu kan ya.
Betul banget Bunda. Mm-mm. Terus banyak banget manfaat yang aku dapetin gitu ya pas ikut organisasi. Informasi-informasi event mahasiswa. Terus saya juga bisa kenal dari kampus-kampus lain, dari UPN Jakarta, dari UIN Jakarta. Itu saya yang tinggal di Cikarang, khususnya di kampus yang mungkin orang bilang masih kecil lah ya, tapi dengan manfaat organisasi itu saya bisa mengenal lebih luas gitu dari teman-teman lain. Itu sih yang saya dapetin, Bun. Jadi ilmunya itu macam-macam, alhamdulillah berkah banget. Yang lain mungkin bisa sharing juga kira-kira selama sampai semester 1, sekarang semester 2 rata-rata. Semester 5 ya. Sampai 5 semester ini kira-kira apa yang teman-teman bisa dapatkan dengan hikmahnya berorganisasi? Harun mungkin mau sharing? Sebenarnya kalau menurut saya kan di kampus merupakan sebuah wadah organisasi yang akan kita hadapi di masyarakat. Nah, sebenarnya ya namanya organisasi kan menurut tadi yang barusan ada yang sifatnya introvert dan sebagainya, itu kan orang punya ekspresi masing-masing, terus mengekspresikannya punya kebebasan lah, dan kita harus memahami, apalagi yang kita punya pemahaman yang luas tentang keorganisasian, kita memahami orang-orang yang seperti itu. Karena kembali lagi yang saya alami, orang-orang seperti itu kan kadang dia butuh, maksudnya kayak tadi Bunda, pengakuan. Seandainya kayak dia nggak dikenal nih, siapa nih mau ikut, nggak enak gitu kan, kurang oh ini saya nggak pernah ikut-ikutan, mau ikutan lagi nggak enak. Nah itu perlu ada beberapa orang yang benar-benar punya pemahaman luas tentang organisasi dan dia mengajaknya dengan enjoy gitu. Karena kadang orang jadi nggak ikut organisasi karena itu problematika komunikasi antara yang ikut, dia menjudge kamu nggak ikut, akhirnya dia nggak pernah ikut lagi gitu. Itu yang saya alami dalam organisasi. Jadi ada orang yang nggak pernah ikut, ketika dia datang dijudge baru pertama kali, kenapa kok nggak pernah ikut, akhirnya dia nggak pernah ikut lagi. Nah itu tuh perlu pemahaman bagi teman-teman yang ketika berorganisasi sifatnya ya kita welcome ke orang tersebut. Karena kadang orang yang nggak mau ikut organisasi itu mungkin dia tadi ada kegiatan yang lain yang dia ada kemampuan di situ, dan sebenarnya orang itu akan masuk ke organisasi tersebut karena nyaman, pertama karena enjoy di organisasi tersebut. Maka kita harus menciptakan kerjasama, lingkungan yang produktif tadi, yang baik lah, dan itu nyaman bagi orang tersebut. Karena kalau nggak nyaman, percuma organisasi itu produktif, tapi di kalangan tersebut masih banyak problematika, maka ujung-ujungnya akan ada masalah dan masalah lagi yang muncul seperti itu. Nah itu tadi ya, apalagi kalau di lingkungan perkuliahan itu memang sangat luas banget kan, apalagi sifatnya bisa kalau bisa lebih ke kan waktu saya lihat di YouTube Rocky Gerung lah misalnya, justru mahasiswa itu yang membahas tentang misalnya tentang politik, itu seharusnya yang dibahas di perkuliahan. Jadi kalau seandainya pemerintahan takut atas kritik mahasiswa, berarti mereka nggak siap dikritik. Jadi tugasnya mahasiswa itu membahas semuanya sebenarnya sih, membahas semuanya, jadi diskusi kayak gitu, dan menciptakan diskusinya supaya lebih mantap dengan teman-teman yang lebih luas lagi ilmunya seperti itu. Oke, di sini pentingnya keramah tamahan ya, bahasanya tuh gini. Jadi kalau ada teman-teman yang memang aktif di misalnya katakan misalnya di HMP, terus ada teman-teman yang lama nggak kelihatan ya, pas gabung lagi jangan kok lo baru datang, tapi welcome mas bro, mungkin kayak gitu. Jadi itu yang namanya generosity. Jadi kita nggak pernah punya, itu juga bagian dari open minded. Siapa tahu gitu dia nggak pernah datang, mungkin karena ngerawat ibunya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi never judge anyone. Jadi jangan pernah ngejudge siapapun yang
dan menyamakannya ke kita. Jadi open minded itu sangat penting buat kita. Nah, di sini saya lihat juga kan sebenarnya banyak, di sini ada entrepreneur nih, ada Salwa entrepreneur, kemudian ada Pak Kiai nih, Pak Kiai Darul Rahman. Siapa lagi? Saya kira teman-teman di sini beragam semuanya ya, dan luar biasa. Saya yakin teman-teman sudah dapat dapat manfaatnya dari berorganisasi. Nah, satu yang tadi saya garis bawahi tadi, kita kuliah, kita di kampus Taihas atau di sebuah organisasi itu memang miniatur dari apa yang terjadi di luar, gitu. Saya ingat banget misalnya dulu kalau di kampus itu kalau lagi mau kontestasi pemilihan senat, pemilihan ketua BEM atau ketua apa, itu kan intrik politik segala macam tuh, wah luar biasa. Ekspresinya ada yang ngeritik dari komik sampai ekspresinya ada yang sampai saya ditarik ke atas panggung. Dan itu kejadian di luar. Ya kan sekarang dengan dialektika masyarakat ada DPRD, DPR, presiden, itu terjadi di luar. Tapi apa yang kita dapatkan di kampus itu sebenarnya benar-benar miniatur gitu. Ada yang pro kontra, ada yang secara politik dia senang, tapi ada yang apatis gitu. Jadi nah itulah kita menjadi manusia pembelajar di kampus itu salah satunya dengan begitu. Jadi yang namanya pembelajar itu bukan duduk menulis menyimak sebuah materi kuliah, tetapi pembelajar kita bisa belajar dari semua yang kita alami dan kita lakukan, dan apa yang kita ekspresikan bukan melemahkan orang lain, tapi justru menguatkan. Gitu. Oke, itu. Terima kasih. Ada lagi? Kemudian klik disk cleanup. Kemudian klik clean up system files. Tunggu proses scanning sampai selesai. Terima kasih kepada Kak Harun yang sudah menyampaikan pengalamannya. Kita akhiri atau satu pertanyaan lagi Bunda? Atau mau ada yang sharing? Di closing aja kali kalau, atau mungkin masing-masing bisa komen kira-kira sebelum ditutup. Ini ada Cut, ada siapa nih ya? Gus Saharudin siapa ini? Nabila. Mungkin masing-masing bisa ada yang mau komentar dulu. Silakan teman-teman. Saya lagi. Boleh bertanya kembali nggak Bunda? Boleh silakan. Gini, izin bertanya ya Bunda dan teman-teman. Apa sih bedanya organisasi dan ekstrakurikuler? Jadi dulu tuh aku jarang ikut organisasi atau ekstrakurikuler. Tapi semenjak masuk SMK itu cuman hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 2 teater dan paduan suara. Dan kalau organisasi itu saya kurang untuk mengikutinya. Jadi apa sih perbedaan organisasi dan di ekstrakurikuler? Terima kasih, mohon jawab. Ada yang mau sharing dulu apa bedanya? Sebenarnya dua-dua, yang namanya organisasi itu kan kalau ya sekumpulan orang yang ingin melakukan sesuatu yang punya satu visi. Nah, organisasi itu bahasanya ekstrakurikuler itu kan itu bahasa di sekolah yang itu di luar kegiatan KBM. Jadi sebenarnya apa yang Urmila lakukan itu aktif di ekstrakurikuler itu juga bagian dari berorganisasi. Kenapa? Karena di paduan suara Urmila kan bergabung dengan teman-teman yang memang concern di dunia tarik suara. Nah, itu kan berorganisasi di PSM, di teater juga kayak. Jadi pemahaman untuk ikut berorganisasi itu sebenarnya ketika kita kumpul-kumpul dengan satu kelompok orang, kemudian kita menyamakan visi misi dan kita berkomitmen untuk menuju visi itu bareng-bareng, ya teman-teman sudah berorganisasi apapun namanya gitu. Jadi enggak ya yang namanya berorganisasi kan, nah itu tinggal labelnya aja. Kalau di SMK atau di SMA kan ada OSIS, ada MPM, ada ekskul, semuanya organisasi. Di kelas pun organisasi. Urmila jadi ketua mahasiswa,
ketua kelas mahasiswa ya berorganisasi di organisasi kelas gitu. Jadi yang namanya organisasi adalah kita bareng-bareng dengan teman-teman untuk mencapai satu tujuan bersama. Ya. Cuma labelnya aja beda-beda. Terima kasih Bunda penjelasan. Oke. Mungkin cukup ya untuk para peserta dan teman-teman untuk pertanyaan pada siang hari ini. Baik. Oke, terima kasih Bunda atas materi yang telah disampaikan dan teman-teman yang Sama-sama. sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Untuk saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada webinar hari ini. Selama pandemi kita mengalami keterbatasan yang sangat cukup berarti dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibatnya beberapa dari kita cenderung merasa tidak produktif dan kurang kreatif saat beraktivitas di rumah. Dengan itu kita perlu mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan agar bisa menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan produktif, seperti membaca buku, menulis artikel, dan menambah wawasan baru, seperti mengikuti webinar pada hari ini, termasuk juga upaya kita lebih aktif dan produktif. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya yang lebih menarik dan lebih meriah lagi ya mungkin, Bun. Oke, terima kasih. Teman-teman silakan bisa dinyalakan kameranya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ya, saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Subhan atas bantuannya. Ditunggu webinar selanjutnya ya. Amin. Bun, insya Allah. Oke. Izin live ya. Terima kasih banyak Bunda. Ya, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Subhan, untuk sertifikatnya sudah di-share di grup chat. Silakan teman-teman isi di link berikut ya, di kolom chat. Linknya ada di grup, ada di sini. Di kolom chat. Ada di chat. Teman-teman. Jangan lupa namanya yang jelas. Nama lengkap. Udah ini. Terima kasih teman-teman. Silakan yang sudah mengisi boleh diakhiri ya. Kita akan tutup. Terima kasih ya Teh Sri. Terima kasih. Terima kasih Teh Sri. Farhan. Mohon maaf banyak kekurangannya kita. Nabila. Terima kasih. Udah keren banget. Bang Ahmad Zainal, Teh Siti, Teh Putri, semuanya. Teh Mila, Ya. Teh Cut, dan semuanya ketua kita.